Bapa, terima kasih kau kumpulkan kami di Recording in progress. Engkau menguasai jiwa, pikiran, dan perasaan kami. Kuasai hati kami, kuasai roh, jiwa, dan tubuh kami. Bapa, urapi hambamu ini. Kunci mulut, bibir, dan lidah hamba, supaya yang keluar hanya yang dari Engkau saja, Tuhan. Yang bukan dari Engkau tidak boleh keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bajak tanah hati kami, supaya menjadi tanah hati yang subur. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu. Beri kami Tuhan, roh yang mudah memahami, yang mudah mencerna firman-Mu itu Tuhan, supaya kami mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Itu kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sinyal internet Tuhan, lancar, tidak ada hambatan, tidak ada gangguan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Selamat pagi semua, sudah siap mendengarkan firman? Ya. Puji Tuhan. Hari ini temanya adalah sudah disediakan. Siapa yang tahu bahwa Tuhan sayang sama kita? Saya. Semua. Itu siapa itu yang menundukkan kepala tidak angkat tangan? Depan tuh. Halo. Ayo. Mau didengarkan firman, katanya tadi menyanyi, aku ingin mengenalmu Tuhan. Mari kita simak. Saat kita percaya pada Yesus, roh kita menjadi satu dengan roh Tuhan. Say amin. Amin. Oh, enggak semua. Saat kita percaya pada Yesus, roh kita menjadi satu dengan roh Tuhan. Amin. Amin. Nah, gitu dong semangat. Jadi saya ikut semangat. Coba buka di Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Ada yang bantu baca? Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Yes. Berarti yang ngomong bukan saya loh ya. Yang ngomong firman Tuhan. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami itu siapa? Tuhan Yesus, kami kita. Kami itu lebih dari satu. Kaminya siapa ini? Jika seorang mengasihi aku, saya ulang ya, jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kaminya ini siapa? Tahu dulu enggak? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yes. Tadi kan ditulis jawab Yesus. Berarti yang ngomong kan Yesus. Berarti Yesusnya ikut dong. Kalau kami, Yesus ngomong, berarti Yesusnya ikut enggak? Di sini tertulis Bapakku akan mengasihi dia. Berarti Bapa di surga bersama dengan Yesus akan mengasihi orang yang mengasihi aku, akunya aku Yesus. Jika di sini tertulis, saya jelaskan satu ini dulu ya. Jika seorang mengasihi aku, yang ngomong Yesus, berarti harusnya jika seseorang mengasihi Yesus, ia akan menuruti firman-Ku, firman Alkitab nih ya, firman. Dan Bapakku akan mengasihi dia, Bapa ikut mengasihi kita loh. Dan kaminya ini berarti Bapa dan Yesus, Roh Kudus, kan jadi satu kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Keren nggak? Beneran tahu nggak? Coba dipahami dulu.
Mukanya tuh muka kerennya keren nggak yakin gitu loh. Baru satu loh nih ayatnya, baru satu nih firmannya. Saya ulang sekali lagi. Tuhan tolong berikan pemahaman kepadaku. Ayo semua angkat tangan, taruh di kepala. Tuhan, tolong berikan pemahaman kepadaku. Tolong berikan pemahaman kepadaku. Amin. Amin. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau saya mengasihi Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus dan Bapa akan mengasihi saya, dan Tuhan Yesus dan Bapa dan Roh Kudus akan tinggal bersama-sama dengan saya. Betul apa enggak? Betul. Betul sih. Percaya enggak? Ya. Kalau Tuhan tinggal bersama dengan kita, Tuhan di dalam kita enggak? Ya. Kita. Nah, kalau Tuhan di dalam kita, berarti kalau kita punya iman, imannya siapa? Iman percaya. Hah? Iman Yesus Kristus lah. Yes, betul. Itu sudah ada yang tahu. Karena Tuhan Yesus kan di dalam saya. Kalau saya pakai iman saya, mungkin nggak nyampe tuh imannya. Betul nggak? Betul. Misalnya, Tuhan, aku mau sembuh. Kalau pakai iman saya, sembuh nggak ya? Sembuh nggak ya? Aduh, kayaknya nggak mungkin nih. Kondisinya sekarang badannya panas-panas gitu misalnya. Atau kondisinya sekarang batuk-batuk gitu. Kayaknya nggak mungkin deh saya nanti bisa pergi untuk WL atau untuk menyanyi atau untuk tugas yang lain. Wah, kondisinya masih batuk parah. Tapi kalau pakai imannya Tuhan Yesus, bisa nggak? Sangat bisa. Buka lagi di Yeskiel 36 ayat 26. Sudah ketemu belum? Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu berbuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan di bukit-bukit, pada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menangkap yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Yeskiel 36 ayat 26. Bukan itu. 36 ayat 26. Baca lagi. Yeskiel 36 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Amin. Kamu akan berikan hati baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bu, apa sih urusannya? Temanya sudah disediakan dari tadi. Ibu bicara tentang roh. Dari tadi Ibu bicara tentang hati yang baru, roh yang baru. Sudah disediakannya mana? Gitu kan ya? Kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan apa nih kok diem? Kita terdiri dari tubuh, Jiwa dan roh. nah gitu dong. Jadi saya ikut semangat gitu. Kalau pada dasarnya roh kita adalah penurut, tapi jiwa kita itu isinya pikiran, perasaan, keinginan, emosi. Itu lemah. Pikirannya pengen yang enak-enak terus kan? Pengen uang, pengen jabatan, kedudukan, bisa emosi, bisa marah, betul? Itu terletak di
jiwa di dalam, terutama di pikiran. Enak aja ya, kamu seperti itu kok aku suruh ngampuni kamu. Nggak mau, aku nggak bisa. Sering nggak awal-awal orang terutama yang masuk ke LP nih, sering nggak seperti itu? Enak aja suruh ngampuni, kamu sudah buat aku kayak gini. Bahkan ada yang bilang sampai mati aku tidak bisa mengampuni. Itu banyak loh saya temui. Kalau di Cirebon nggak ada ya? Ada. Ayo bertobat kalau masih ada. Kalau kan kemarin saya sudah pernah bilang kan, kalau tidak bisa mengampuni yang rugi siapa? Nah, yang rugi diri sendiri karena doa kita tidak bisa tembus ke surga. Rugi. Kata-katamu tidak akan berfungsi kalau di dalam hatimu masih tidak bisa mengampuni. Tapi ada solusinya. Ini di Yeskiel 36 ayat 26. Kan tertulis. Ini dari Tuhan sendiri loh ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Berarti yang tidak bisa mengampuni tinggal bilang, Tuhan, bukankah engkau berjanji bahwa engkau akan memberikan aku roh yang baru. Engkau akan memberikan aku hati yang baru. Hatiku yang keras ini Tuhan yang tidak mau mengampuni, kan sudah engkau ganti dengan hati yang baru, hati yang taat. Taat itu berarti kalau firman-Nya suruh mengampuni, berarti mau nggak mengampuni? Nah, tolong diingat-ingat ayatnya. Yeskiel 36 ayat 6. Diingat-ingat, dibaca berulang-ulang. Terutama untuk mereka yang tidak bisa mengampuni. Loh, iya toh. Iman timbul dari pendengaran akan Kebenaran firman Tuhan. yes. Iman timbul dari kebenaran akan firman, pendengaran akan firman Tuhan. Kalau firman itu kita omongin terus-menerus, kita deklarasikan terus-menerus, maka ada titik tertentu bahwa itu akan klop dan itu jadi. Sebetulnya untuk apa sih kita deklarasikan, kita ngomong firman? Untuk diri sendiri ini loh. Supaya imanmu itu bisa tadi katanya kalau Tuhan Yesus di dalam kita pakai imannya Tuhan Yesus. Berarti harusnya bisa dong langsung tek. Ya Tuhan, aku mau. Tek, ya Tuhan, Engkau kan memberikan kepadaku hati yang baru, roh yang baru. Hati yang keras sudah Kau ambil Tuhan, Kau gantikan dengan hati yang baru, hati yang taat. Berarti seharusnya bisa nggak mengampuni? Praktek. Kan proses, Bu. Katanya kan begitu toh. Halo? Proses gak? Oke. Loh. Tuhan tolong aku. Begitu. Nah, saat kita percaya pada Yesus, kan kita diberikan roh yang baru. Itu sudah ada belum di dalam hati kalian? Ya. Roh yang baru. Berarti tadi kan firman-nya ada, berarti kan firman ini kan apa coba? Firman adalah janji-janji Tuhan Yesus kepada kita. Apapun yang ada di firman berarti ya dan amin. Siapa setuju? Angkat tangan. Ya. Tuh, itu enggak. Itu siapa? Paham nggak saya ngomong apa? Paham sedikit orang asing. Sedikit paham. Oh, oke. Kalau tidak paham, tolong nanti ada yang mentori ya, ada yang menjelaskan. Ya. Mario. Saya ulang lagi. Saya tak agak pelan-pelan sedikit, biasanya saya tak ngebut kan ya. Saat kita percaya Yesus, kita diberikan roh yang baru. Betul? Tadi kan firman-Nya tertulis seperti itu ya. Baca sendiri kan tadi kan, hafal kan berarti ya.
itu berarti 7 roh Allah, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan. Sudah ada di dalam diri kita belum, Roh Kudus? Tetapi seringkali belum diaktifkan. Sudah ada loh, tapi belum diaktifkan. Hati yang baru sudah ada belum? Tiba-tiba dari keras, dilembutkan, jadi bisa nangis. Kalau ada hadirat Tuhan, kalau menyanyi, kalau berdoa, tiba-tiba bisa nangis sendiri. Itu mungkin nggak terjadi. Saya ini salah satu contohnya. Dulu saya kalau nangis susah. Sejak dari kecil kalau ngelihat darah tuh, ada orang berantem atau apa, kalau ada darah tuh yes, yes. Tapi sekarang jadi cengeng gitu. Ada apa sendiri, oh iya ya. Belas kasihnya tuh mulai timbul. Dulu nggak bisa nangis, sekarang nangisan. Bukan nangis karena mengasihani diri sendiri loh ya. Tapi akan kebaikan Tuhan. Beda ya, bedakan. Nah, saat penciptaan dulu, pikiran, ini kita ngomong tadi kan sudah di roh ya, roh. Sekarang kita bicara di jiwa. Saat penciptaan, awal mula Adam dan Hawa diciptakan. Tuhan menciptakan Adam duluan, betul? Saat penciptaan, pikiran Allah itu dikopi, dimasukkan ke pikirannya Adam. Pahami dulu. Bukankah Adam yang memberi nama binatang sebegitu banyaknya? Bukankah Adam yang mengelola taman? Dia tahu loh nama-namanya semuanya. Bagaimana cara mengelolanya? Kok bisa? Kalian coba disuruh kasih nama anak atau binatang misalnya. 100 saja sudah bingung. Lah itu ada berapa banyak? Berarti kan dia memiliki pikiran Kristus. Betul ya? Tapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, pikiran itu cenderung duniawi. Selalu ingin berbuat dosa karena jiwanya sudah dikungkung oleh iblis. Misalnya, pikirannya, aduh aku kok pengen narkoba terus ya. Aku kok pengen nonton film porno terus ya. Aku kok kepikirannya cewek-cewek yang wah aduhai gitu terus ya. Aku kok selalu pengen duit ya. Terus kira-kira kita menjadi sulit percaya akan hal-hal yang di luar pikiran kita. Mosok sih sakit kalau didoain bisa sembuh. Aku di penjara, masa sih Tuhan bisa menyediakan untuk keluargaku, untuk anakku, istriku? Apa iya itu mungkin terjadi? Orang keluar penjara nih, kan kita masih ada kontak-kontak dengan orang keluar penjara. Seringkali mereka berpikir seperti ini. Aku ini mantan misalnya, Nusa Kambangan, atau mantan LP Cirebon gitu kan ya. Masa aku bisa dapat kerjaan yang baik? Kan orang sudah tahu nih, aku sudah pernah di penjara. Apa mereka ya percaya dan mau mempekerjakan aku? Dengarkan ya, ada satu berita baik. Tuhan itu selalu ikut campur dalam segala sesuatu. Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu ada di Roma 8 ayat 28. Kalau kalian percaya dan kalian berserah pada Tuhan, pasti ada jalan keluarnya. Jangan ya, kita itu kan bekerja banyak ya memberikan pengajaran di LP-LP seluruh Indonesia. Saya nggak mau ketemu kalian meskipun di LP yang lain. Ini Cirebon, besok nanti ketemu di Jogja atau Klaten atau di Nusa Kambangan. No. Ini kalau lulus dari sini, S2 LP Cirebon ini, kalian harus kabari kita, oh Bu, saya dapat pekerjaan yang baik. Itu ada banyak orang-orang yang lulusan dari LP itu sudah
banyak dapat pekerjaan yang baik. Masa kalian nggak mau? Nah, tetap kontak ya. Ada yang sudah mau bebas? Ada ini di sini? Ada hari ini. Kapan? Ini Bu, 3 kali. Oh, kontak-kontak sama kita ya. Jangan dilepaskan. Nomor WA-nya berapa, Bu? Nomornya berapa, Bu? Nomor nanti saya kabari. Ya, Bu. Iya, Bu. Catat. Ya. Lalu tadi sampai mana ini? Saat sudah jatuh dalam dosa, pikirannya kan tadi cenderung duniawi. Karena jiwanya dikungkung iblis. Maka kita menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Bukan yang luar biasa supranatural. Nah, segala berkat yang ada itu letaknya kan di surga sana. Segala berkat rohani. Kita harus bisa menarik berkat-berkat itu untuk turun ke dalam apa coba alam jasmani ini. Betul nggak? Nah, alasan kenapa banyak anak Tuhan putus asa itu karena mereka tidak mengerti apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Mereka tidak melihat penyediaan itu. Yang dilihat adalah kondisi saat ini. Kondisinya apa? Saya di penjara. Kondisinya apa? Saya sakit. Maka mereka sering menjadi depresi, cemas, khawatir. Padahal kalau khawatir itu tubuh bisa sakit-sakitan. Apa yang kau takutkan itu yang terjadi kepadamu. Itu ada juga di Alkitab. Betul apa? Betul. Ayatnya di mana? Ada yang tahu enggak? Ayub 3 ayat 25. Apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Coba Ayub 3 ayat 25. Ayat 25. Ya. Baca. Ayub 3 ayat 25. Ayat 3 ayat 25. Sesungguhnya yang kutakutkan menimpa aku dan yang kucemaskan mendatangi aku. Nah, berarti boleh nggak khawatir, boleh nggak cemas? Tidak boleh. Karena apa yang kau pikirkan itu akan menarik hal yang kau pikirkan itu datang kepadamu. Aduh, nanti kalau istriku selingkuh. Aduh, nanti kalau anakku sakit. Nggak usah pikirkan itu. Pikirkannya apa? Apa yang engkau mau itu datang kepadamu. Engkau mau anak dan istrimu takut Tuhan, pikirkan itu dan perkatakan itu. Kenapa perlu perkatakan? Karena iman timbul dari Bahkan firman Tuhan. cukup kau katakan firman dan itu akan terjadi. Amen. Tadi kan sudah tahu, kalau Tuhan di dalam kita berarti imannya kita, imannya siapa? Kristus. Imannya Tuhan. Imannya Tuhan terletak di mana? Di hati. Imannya Tuhan terletak dalam Firman. Lah Tuhan Yesus tuh sekarang di mana tadi? Di hati. Kamu bisa ngelihat hatimu enggak? Bisa. Enggak bisa, hati di dalam. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Berarti firman itu adalah Allah. Kan Tuhan kan berarti firman toh. Kalau kamu baca firman itu berarti Tuhan sendiri toh. Tuhan sendiri yang berjanji. Tuhan pasti menggenapi. Sebentar kayaknya kalian bingung ya. Iya, Bu. Muter-muter ya. Saya ulang. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Betul ya? Betul.
Segala berkat rohani adanya di alam roh. Rohani di surga, betul? Cara kita narik turun adalah pakai Doa. firman. Doa. Ya, kamu doanya, doa yang efektif itu gimana? Ucapkan firman. Karena firman adalah janji Tuhan. Seperti tadi contohnya, tidak bisa mengampuni. Tuhan, Engkau berjanji padaku untuk memberikan roh yang baru, hati yang baru. Maka itu akan terjadi. Tuhan, aku mau mengampuni. Hatiku kan ini tidak keras. Hatiku kan taat. Engkau suruh aku mengampuni, maka aku mengampuni. Pakai firman-Nya, roh yang baru dan hati yang baru. Ada tertulis di firman, kalau aku tidak mengampuni, aku tidak akan diampuni. Kalau aku tidak diampuni, doaku akan Tidak sampai ke surga. tidak sampai ke surga. Doanya terhalang. Bukankah ada tertulis, bila ada barang sesuatu terhadap engkau dan sesamamu, pergi dan selesaikan itu dulu, baru engkau beribadah. Betul? Baca firman enggak ini ya, yo? Setiap hari baca firman enggak ini? Kok pada nggak tahu firmannya? Kadang-kadang, Bu. Bertobat ya, baca firman. Katanya mau mengalami janji Tuhan. Nah, imannya Tuhan adalah firman Tuhan. Karena tadi pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, itu ada di Yohanes 1. Ya. Berarti kita cukup mengucapkan Firman. dan itu akan jadi. Firman itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Buka di Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah, yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saya ulang bagian terakhir. Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini kan kuasa penciptaan, betul? Ulangi. Firman menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Ayo semua bicara. Firman menjadikan Apa yang tidak ada menjadi ada. ulang dari awal. Firman menjadikan. Ulangi firman menjadikan. Firman menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Sekali lagi. Firman menjadikan. Apa yang tidak ada menjadi ada. Berarti sudah jelas kan? Firman menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Itu kuasa penciptaan kan? Kalau kamu mengucap firman, berarti apa yang tidak ada menjadi ada. Betul? Berarti caranya gimana? Tinggal kita cari firman yang berkaitan dengan kebutuhan kita. Betul enggak? Karena tadi tertulis, firman menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Roma 4 ayat 17. Misalkan, kalau engkau butuhnya apa nih? Kalian butuh apa? Butuh bebas. Butuh pulang. Cari firman-Nya. Ayo, di mana firman-Nya? Suka nyanyi nggak sih? Kelihatannya daripada baca firman, kalian suka nyanyi kan? Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan.
kekuatan dilepaskan. Nah, sebetulnya kalian di lapas itu buat apa? Buat belajar. Ada namanya pendidikan Tuhan. Kalau waktumu belajar sudah selesai, maka engkau akan dibebaskan. Kalau engkau ingin bebas, cepat, katakanlah, Tuhan, engkau berfirman, apa yang tidak ada menjadi ada. Pikirkan, kamu mau bebas berapa lama? Dalam 1 tahun, dalam 2 tahun, dalam 1 bulan, katakan, Tuhan, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau berkata bahwa firman menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan, bahwa engkau membebaskan aku. Perkatakan saja. Coba buka di Filipi 2 ayat 9. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan padanya nama di atas segala nama. Ayat Amin. itu. Lanjutkan di ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Amin. 11. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Di sini tertulis bahwa nama Yesus, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan semua yang membuat aku ditahan di tempat ini dan menghalang-halangi aku untuk bebas, semuanya disingkirkan, bahwa Tuhan yang mengaruniakan kepadaku kebebasan di dalam nama Tuhan Yesus. Bisa nggak kalian berdoa seperti itu? Sudah dapat loh ya kuncinya. Ini saya kasih kunci-kuncinya. Terus itu buat yang mau keluar. Yesaya 41 ayat 10. Pegang tuh. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya ulang sekali lagi, tolong diulang ya yang mau bebas. Saya ngomong, kamu ngulangi ya. Pak, siapa itu? Aaron Setiaku. Pak Aaron. Oh ya. Diulang ya Pak Aaron. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saya ulang. Engkau mengulangnya lagi ya Pak Aaron. Aku tidak takut sebab Tuhan menyertai aku. Aku tidak takut sebab Tuhan menyertai aku. Aku tidak bimbang sebab Tuhan itu Allahku. Aku tidak bimbang sebab Tuhan itu Allahku.
Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong aku. Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong aku. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya dengan kemenangan. Dengan membawa kemenangan. Itu diucapkan terus ya. Jadi pada saat engkau nanti keluar, nggak usah takut, nggak usah bimbang, nggak usah khawatir. Kalau engkau berjalan bersama Tuhan, pasti Tuhan akan menolong engkau. Amen. Tuhan akan membawa kemenangan demi kemenangan bersama engkau. Baca lagi di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ini juga penting nih buat bekal kalian semua. Yang suka seenaknya sendiri, yang selalu mikir, ya caranya begini. Nggak bisa pakai cara lain, bisanya pakai cara ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau engkau berpikir itu tidak mungkin terjadi, oh masakan aku bisa dapat pekerjaan, masakan aku di penjara, Tuhan di luar bisa memenuhi kebutuhan anak istrimu. Itu kan pengertianmu sendiri toh. Padahal di sini tertulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kalau firman Tuhan berkata bahwa dia akan mencukupkan, berarti dia akan mencukupkan tidak? Mencukupkan. Kalau firman Tuhan tadi berkata bahwa dia tidak usah khawatir, bahwa dia akan mencukupkan segala keperluanmu, dia akan menolong kau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan, itu akan terjadi tidak? Pasti terjadi, Bu. Amin. Yang penting ayat 6 ini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Jadi setiap kita melangkah, setiap kita berjalan dalam kehidupan, entah itu di luar sana, entah itu di dalam LP, kan kalian masih harus menjalani hari-hari kalian di LP kan, yang lain-lain yang belum keluar. Yang sudah mau keluar habis ini akan menjalani hari-hari kalian di luar. Kalau engkau tidak mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamatmu, kalau berbuat apa-apa nggak mikir Tuhan, sebaiknya aku apa, ngapain, apa yang harus kulakukan. Bisa jadi kamu berjalan dengan arah yang salah. Misalkan nih, pukul, balas, dendam, kan nggak boleh. Kalau misalnya keluar yang dulunya pernah mencuri, boleh nggak mencuri lagi? Yang dulunya narkoba, boleh nggak nyentuh narkoba lagi? Tuhan berkata, tinggalkan teman-temanmu yang toksik, yang membuat engkau terlibat dalam narkoba, tetapi kamu kembali lagi ke sana. Apakah jalanmu lurus? Nah, doa yang efektif adalah doa yang mengucapkan Firman. Kalian tinggal cari ayatnya di mana. Kalau nggak tahu boleh tanya. Kan kalau kalian mau di dalam, mau di luar KKS kan, tetap kalian terhubung dengan KKS bisa tanya. Bu, kalau ini firmannya di mana? Kalian ucapkan terus sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalkan butuh keuangan, cari ayat tentang keuangan. Ada tuh ayat, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ada yang tahu nggak ayatnya di mana? Halo? Nggak tahu. Apa udah cukup semua nih uangnya? Buka Filipi 4 ayat 19.
Ini buat pegangan juga tuh, buat yang mau keluar tuh. Yang di dalam juga perlu. Kan kalian masih punya keluarga yang perlu dicukupi kan? Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yes. Jelas nggak? Jelas. Kalau kalian butuh sesuatu, kalian tinggal perkatakan ini terus-menerus supaya nyantol di pikiranmu, masuk ke hatimu, klop sampai rohmu itu menyatu dengan pikiranmu itu, dengan jiwamu, maka akan terjadi di alam jasmani. Kan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sepertinya dari semua ayat yang paling butuh ini deh kalian. Selain ayat untuk kesembuhan oleh bilur-bilurnya aku sembuh, kalau yang mau keluar nih, kepikiran nggak tentang nanti keuangan gimana? Kalau di lapas makan tinggal dikasih kan, kalau di luar makan pun perlu bayar, betul ya? Kepikiran nggak tuh yang mau keluar tuh Pak Aros tuh? Pikiran Bu. Kepikiran. Ucapkan ayat ini, Filipi 4 ayat 19. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu Akan memenuhi segala keperluanmu. menurut kekayaan dan kemuliaannya Menurut kekayaan dan kemuliaannya. dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Sekarang ucapkan sekali lagi. Allahku akan memenuhi segala keperluanku Allahku akan memenuhi segala keperluanku. menurut kekayaan dan kemuliaannya Menurut kekayaan dan kemuliaannya. dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Amin. Biasanya kalau butuh apa-apa terpenuhi loh dan terjadi loh. Caranya gimana? Ya ucapkan ayat ini. Kamu butuh apa? Pekerjaan. Ngomong, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Tuhan kau kan berfirman, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan Yesus kaya, Tuhan Yesusku mulia. Jadi aku pasti akan dapat pekerjaan sesuai dengan apa yang Tuhanku mau. Janjinya ya. Tinggal di Halo, sudah masuk ini paham nggak? Doa yang aktif adalah doa dengan tinggal cari tahu kan firmannya di mana dan ucap terus. Sudah hafal belum yang ini? Allahku Akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, itu kan baca. Baca apa sudah hafal? Apa ya? Ada lagunya. Gimana? Allahku kan memenuhi kebutuhanmu. Lupa lagi lupa liriknya, tapi ada lagunya itu kan Bu. Ada lagunya. Nyanyikan. Nyanyikan itu. Sebetulnya ayat andalan saya bagi nih ya. Saya tuh selalu hafal Roma 8:28. Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan, berarti segala sesuatu yang terjadi dalam diriku itu Engkau tahu dan Engkau turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Coba dibuka Roma 8 ayat 28. Roma 8:28. Sudah ada yang baca? Roma 8 ayat 28.
kamu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Amin. Jadi sebetulnya semua sudah ada belum dalam firman Tuhan? Kamu butuh apa, segala sesuatu itu sudah disediakan kan? Tinggal kamu mau nggak mengaktifkannya. Tinggal kamu mau nggak mencarinya dalam firman itu. Doa yang efektif adalah doa dengan ucapkan firman. Itu akan sangat cepat terjadi. Karena tadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ini sudah saya kasih banyak loh ya. Kunci-kuncinya sudah saya kasih banyak. Coba buka 2 Korintus 2 ayat 11. Ini salah satu kunci juga. 2 Korintus 2 ayat 11. Oh, sorry, dari ayat 10, dari ayat 10. 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Saya ingatnya kok 11. 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Dua Korintus 2 ayat 10 dan ayat 11. Sebab siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus aku ampuni. Hal ini kulakukan karena kamu diharapkan Kristus, supaya iblis jangan memperdaya kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Di ayat 11 tertulis, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Iblis itu mencuri, membunuh, dan Binatangkan. Kalau kamu tidak mengampuni, berarti kan masih ada pijakan iblis. Iblis masih bisa bercokol dalam hatimu. Karena gelap dan terang nggak bisa bersatu, bukan? Kamu pilih Tuhan yang ada di dalam hatimu, atau iblis yang bercokol dalam hatimu? Tuhan Yesus. Kalau pilih Tuhan Yesus, berarti pilihannya cuma satu, mengampuni. Kalau engkau tidak mau doamu terhalang, ampuni. Itu syarat mutlak. Saya akan tekankan berulang-ulang karena memang itu syarat mutlak. Tidak bisa tidak, kita harus menjalani itu. Sesakit hati apapun kita, sesusah apapun itu, lakukan. Tuhan, aku sakit hati sekali sama si A. Mau tidak mau Tuhan, tolongi aku supaya aku bisa mengampuni dia. Tuhan, aku mau mengampuni dia dan memberkati dia. Selesai, Tuhan aku berdoa. Baru kamu mengucapkan firman. Karena kalau kamu tidak mengampuni, mau kamu mengucapkan firman juga percuma. Syarat utamanya kan tadi mengampuni supaya doamu tidak terhalang. Butuh apa lagi? Butuh sembuh. Buka Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tuhan Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan olehnya. Harusnya kan kita yang tertimpa ganjaran kejahatan kita. Tapi ditimpakan ke Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada ya tertulis di sini. Yesaya 53 ayat 5. Coba buka 1 Petrus 2 ayat 24.
Ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kesembuhan ada. Tadi keuangan ada. Jangan takut, jangan bimbang. Tadi ya ada ayatnya di Yesaya 41 ayat 10. Keuangan tadi di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Butuh apa lagi? Mengampuni tadi sudah. Untuk jangan takut, jangan cemas tadi juga sudah saya kasih kan? Nah, sebetulnya semuanya sudah sudah tertulis juga. Asal kalian mau apa? Mendeklarasikan firman. Yes. Coba buka Markus 16 ayat 16 sampai 18. Tadi nama Yesus berkuasa juga sudah saya kasih tahu kan? Supaya kalian paham dan yakin gitu loh bahwa nama Yesus itu berkuasa atas segala yang di langit, di bumi, dan di bawah langit. Yang Markus 16 ayat 16 sampai 18. Jadi saya kasihnya langsung prakteknya ya. Ini pakai ayat firman ini. Butuh ini pakai ayat firman ini. Praktek. Jangan cuma teori. Ayat 17 deh. 16 sampai 17 ya. Markus 16 ayat 16 sampai 17. Markus ayat 17. Markus 16 ayat 16 sampai 18. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa bak. Bukan. Markus 16. Markus 16 ayat 16 sampai 18. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kalimat pertamanya itu. Katakanlah Injil pada segala makhluk. Bukan. Oh iya. Lanjutkan bawahnya itu. Oh, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Dahsyat kan? Lanjutan nih. Uang sudah, sembuh sudah, jangan takut sudah, kebenaran memerdekakan sudah, mengampuni sudah lah ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini lanjutannya. Sudah pada praktek belum? Meletakkan tangan di atas orang sakit sembuh. Ngusir setan. Sudah praktek belum? Kalau belum praktek, sudah ada ayatnya kan?
Kalau belum, saya gantian tanya, kamu sudah percaya belum? Nah ini tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Lah, sudah percaya belum? Kalau percaya berarti tinggal ayatnya sudah banyak saya kasih loh ya. Efesus 6. Masih saya tambah lagi. Sebentar lagi kita selesai. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Yes. Kamu kuat, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah-perintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Yang kita lawan itu kan roh-roh jahat di udara. Di sini tulisannya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bukan kuat kuasa kita, tetapi kuat kuasa pada saat kamu berdoa untuk mengusir setan, pada saat kamu berdoa menyembuhkan orang sakit, itu bukan kuat kuasa kita, tapi kuat kuasa Yesus Kristus. kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Sudah pada tahu belum? Perlengkapan senjata Allah apa saja? Pelengkap senjata Allah. Kalau belum next deh. Ketopong keselamatan, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, pedang roh yaitu firman Allah. Firman Tuhan berjanji bahwa kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Belum tahu? Tahu, tapi lupa. Diingat-ingat kalau sudah diajari. Ada di mana, Bu? Hah? Ayatnya di mana katanya? Efesus 6. Lanjutan di bawahnya itu loh. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Lah kalau kamu melawan sana sini terus geletak, lah ini sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, ayat lanjutannya tuh ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan selanjutnya itu di Efesus 6. Ayat tadi mulai perlengkapan rohani, mulai dari ayat 10 sampai ke bawah. Lupa ya? Sudah pernah belum dibahas ini? Kalau belum, bukan saat ini. Next pertemuan baru saya bahaskan selengkap senjata Allah. Yang hari ini kan saya membahasnya sudah disediakan. Jadi saya kasih ayat-ayatnya, Tuhan tuh sudah menyediakan apa saja sih? Gimana sih cara kalian ngambil dari alam roh menuju ke alam jasmani itu gimana sih? Ucapkan firman sampai engkau percaya. Dengarkan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Lah kalau kamu nggak tahu firmannya yang mana yang mesti kamu omongkan, ya nggak terjadi itu lama. Makanya kan saya kasih kunci-kuncinya. Ini firmannya di sini, ini firmannya di sini. Tinggal kalian perkatakan dan itu akan terjadi. Kuncinya banyak sekali loh tadi. Dicatat nggak itu? Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Ini penutupnya.
ayat 32. Ya. Ayat 3, Yohanes 8 ayat 32. Mulai 31. Mulai 31 deh. 31. Ayat 31, lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Amin. Yohanes 8 32 ya, saya kutip sekali lagi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sudah? Kalian kalau tahu kebenaran, kenapa kok dibilang kebenaran itu memerdekakan? Berarti nggak ada yang bisa nipu kalian kan lagi kan? Kalau misalnya kalian jatuh sakit, mungkin setelah ini akan ada virus varian baru kayak, atau nanti ada gimana, kalian yang ada di LP kan untuk akses kesehatan kan nggak gampang-gampang amat toh. Kan orang di LP sana kan banyak sekali toh. Kalian berdoa, pakai ayat firman, oleh bilur-bilurmu Tuhan Yesus, aku sembuh. Kalian di dalam LP, keluarga kalian di luar sana, Tuhan, Engkau berjanji bahwa Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berarti Tuhan, tidak ada yang mustahil bagiku. Engkau sanggup mencukupkan segala kebutuhanku untuk keluargaku. Dalam nama Yesus. Pada saat engkau khawatir, engkau bimbang, Tuhan, Engkau berfirman, Tuhan, jangan takut, jangan bimbang. Karena yang aku takutkan akan menimpa aku, yang akan aku cemaskan itu yang mendatangi aku. Berarti sudah nggak boleh takut, nggak boleh bimbang. Tuhan, Engkau berfirman, aku harus mengampuni supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas aku. Itu di 2 Korintus. Berarti Tuhan, aku tuh sebetulnya susah mengampuni, tapi aku mau mengampuni ya Tuhan, supaya aku bisa Kau ampuni. Berarti kalau itu semua kalian sudah tahu, kalian bisa mengambil semua yang sudah disediakan Tuhan untuk kita. Teramat sangat mudah buat Tuhan untuk memberkati kalian. Semua sudah disediakan. Tinggal kalian mau ngambil atau tidak. Seperti halnya misalnya, ada satu perjamuan. Sudah banyak makanan yang tersedia di meja. Tuhan sudah bilang, silahkan ambil nak. Tapi kalian masih tanya-tanya terus, Tuhan, tolong aku mau ini, tolong aku mau ini, tolong aku mau ini. Lah itu loh nak, sudah ada di meja semua, ambillah. Caranya ngambil gimana? Perkatakan firman. Engkau butuh apa? Cari firmannya, perkatakan itu, dan itu akan terjadi dalam hidupmu. Semua sudah bisa, tinggal kita ambil. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Iya, saya juga sudah terlalu banyak, nanti kalian juga tambah bingung. Yuk, mari kita. Yuk. Berdiri semua yuk. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan bahwa Engkau telah menyediakan segala sesuatu. Firman-firman-Mu juga telah hamba sampaikan kepada mereka. Allah Roh Kudus, Engkau yang memberi mereka pengertian.
Bahkan pada saat selesai hamba mengatakan semuanya ini, Tuhan, Engkau masih terus bekerja untuk menyatakan kebenaran kepada mereka. Bapa, Engkau Allah yang baik. Kami mengucap syukur dan terima kasih, Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk Bapak Aros yang akan sebentar lagi meninggalkan LP Cirebon, Tuhan. Engkau yang jagai langkahnya, Engkau yang kuasai seluruh kehidupannya, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhannya. Juga untuk mereka yang masih ada di LP Cirebon, Tuhan, Engkau sendiri, Tuhan, yang mencukupkan segala kebutuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.